Lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini masih bersama dengan saya ada Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang komunikasi, informasi dan komunikasi ada Pak Mas Duki Baidowi dan kemudian juga ada pengamat terorisme Pak Ridwan Habib. Saya ingin ke Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, tadi Anda sempat menyebut bahwa ini hanya permukaan saja. Artinya ada banyak sekali di bawah sana. Itu di mana saja yang Anda ketahui? Di seluruh Indonesia kah? Ya, data yang masuk terutama dari hasil diskusi kami ya dengan Mm-mm. Mas Ken Setiawan dari NII Crisis Center yang khusus untuk menangani mereka-mereka yang ingin keluar dari NII, Mm-mm. itu sampai hari ini sudah 5.000 laporan sejak tahun 2011 ya. 5.000 laporan ini berangkat Wow. dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jawa Barat, tapi di provinsi-provinsi lain juga ada. Dan Mm. modusnya mirip-mirip semua. Mm-mm. Ya, mulai dari mengkafirkan orang terdekat, bahkan orang tua sendiri, ayah ibunya, kemudian hartanya boleh diambil, boleh dimaling gitu ya, boleh dicuri, karena itu menjadi harta rampasan perang menurut mereka. Mm-mm. Kemudian anti Pancasila, menganggap bahwa Pancasila ini bertentangan dengan Islam. Rata-rata seperti itu. Oke. Berarti jumlah mereka juga besar ya, Pak ya? Ya kalau dilihat dari laporan itu, 5.000 ini kan yang melapor ya. Melapor, itu artinya bisa. Tentu, ya tentu kalau asumsi kita mereka ini yang nggak melapor kira-kira 10%, yang melapor hanya 10%, berarti kan sekitar 50 ribuan itu kan. Oke. Itu cukup besar ya. Dan itu sangat sulit untuk apa sih maksudnya, untuk dideteksi dan kemudian ditangani oleh aparat menurut Anda? Sekali lagi perangkat intelijen setahu saya punya, mekanismenya, tetapi kan selama ini penanganannya intelijen itu tertutup ya. Mmm. Nah, kalau kemudian kita bicara dengan penegakan hukum, lagi-lagi kita belum punya payung hukumnya. Nah, itu jadi Belum punya kendala. payung hukum ini akan menyulitkan sekali, karena Mmm. mereka kemudian nanti akan berkelit, "Loh, apa salahnya? Mhm. Saya mengajak diskusi anak-anak muda, saya ngumpulin anak-anak muda diskusi tentang Al-Qur'an, di Mhm. mana salah saya?" Gitu kan. Ini Mmm. kan bahaya kalau Iya. kemudian kita nggak ada perangkat hukumnya, gitu. Oke. Karena itu mumpung sekarang ini ada kasus yang terbuka, saya kira, sudah saatnya kemudian pemerintah pusat melakukan terobosan ya. Moga-moga Kompas TV biasanya akan dimonitor nih, Pak Mahfud biasanya nonton juga. Jadi Iya. moga-moga Menko Polhukam segera rapat ini dengan MUI, Kiai Mas Heeh. Duki dan teman-teman gitu. Oke, dan segera Iya membuat iya aturan yang betul. jelas soal ini. Pak Mas Duki, penanganan yang Iya, dilakukan oleh pihak kepolisian menurut Anda sejauh ini, bagaimana? Sudah cukup? saya kira ada 2 langkah, Mbak, me melanjutkan ya wacana yang dikemukakan oleh Mas Habib ya. Mhm. Langkah pertama memang secara, doktrin dalam demokrasi. Demokrasi itu kan tegak di bawah hukum ya. Mmm. Jadi kita harus tunduk pada hukum. Jadi ada kebebasan dan doktrinnya bahwa, dalam demokrasi itu tidak boleh ya, hukum itu menghukumi pikiran, gitu. Jadi hukum itu menghukumi tindakan, Iya, bukan pikiran. bukan betul. Itu doktrin yang pertama. Dalam konteks inilah dia berlindung, tadi yang Mas Habib katakan itu, gitu ya. Tapi kalau kita melihat rentetan-rentetan korban, ya, rentetan-rentetan peristiwa yang menimbulkan korban, yang menghancurkan masa depan anak-anak, ini saya kira sudah tidak menghakimi pikiran, tapi sudah banyak korban-korban yang ditimbulkan. Nah, jadi ini saya kira cukup alasan sebenarnya Mhm. untuk diambil satu kebijakan bagaimana untuk membuat satu larangan Iya iya. gitu. Karena melihat kasus-kasusnya sudah sedemikian banyak. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kenapa ya? Kenapa NII ini sebagai sebuah konsep ya ataupun ideologisasi agama lah ya Mhm. dengan berbagai variannya itu sangat disukai oleh anak muda. Iya. Pertama karena tadi itu logikanya selalu hitam putih. Mmm. Anak-anak ini rata-rata punya kecenderungan secara psikologis ya untuk beragama itu secara simpel gitu ya. Mmm. Kalau nggak boleh ya boleh, kalau Mhm. nggak halal ya haram, seperti itu. Jadi hanya Jadi hitam tidak putih ada, saja? iya, logika hitam putih itu mereka suka. Mmm. Nah, jadi tidak ada detail gitu ya. Padahal agama itu sebenarnya lebih banyak ada di detail itu, Oke bukan oke. yang di hitam putihnya. Untuk memahami agama lebih dalam,
itu justru ada di detail, terutama ketika menyangkut hubungan antara pemahaman keagamaan dan paham kenegaraan. Nah, disitulah dia bukan main di detail, tapi justru dia main di yang praktis, yang simple, yang disukai oleh anak-anak muda. Nah, maka dalam narasi seperti yang saya kemukakan tadi itu, bagaimana kita mesti mengajak narasi anak-anak itu tidak dalam logika hitam putih, tapi ke dalam logika yang detail, yang lebih mendalami masalah keagamaan. Anak-anak eksakta, terutama SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi, sangat suka dengan logika hitam putih cara beragama ini. Lebih makanya sederhana banyak untuk yang dipikirkan. Iya, ya, Pak. Dan itu biasanya banyak menjadi korban. Alhamdulillah, kita selamatkan anak muda kita. Oke, baik. Saya ke Pak Ridwan dulu. Pak Ridwan, tadi alasan kalau disampaikan oleh Pak Mas Duki tadi bahwa remaja-remaja ini yang menjadi sasaran karena mereka menyukai hal-hal yang sederhana untuk belajar agama. Kalau dari pemantauan Anda sendiri, ada alasan lainkah remaja yang kemudian dijadikan sasaran? Ya, rata-rata mereka ini mengalami problem internal ya. Mungkin tidak begitu harmonis dengan keluarganya. Rata-rata ya, ini saya nggak bilang semuanya begitu. Tapi rata-rata mereka ini misalnya perantauan. Jadi mahasiswa yang tinggal di luar pulau atau luar provinsi, jauh dari orang tua. Atau ada juga yang tinggal bersama orang tua, tetapi nggak harmonis dengan kedua orang tuanya. Nah, ini bibit-bibit ini yang kemudian saya kira harus kita waspadai sejak awal. Saya kira memang sudah saatnya media sosial anak-anak kita, adik-adik kita ini harus dikontrol benar. Karena mereka ini masuk juga lewat media sosial gitu. Awalnya mungkin taklim besar ya, taklim besar misalnya sekitar 30 atau 40 orang. Tetapi begitu mereka menarget seseorang, mereka akan melakukan yang disebut dengan pendekatan fardiyah atau pendekatan individual. Nah, dari situ kemudian diprofiling sama mereka. Diprofiling keluarganya di mana, bapak ibunya kerja apa. Biasanya kalau bapak ibunya itu aparat, mereka nggak berani itu. Misalnya bapak ibunya ada yang bapaknya polisi atau tentara, mereka nggak berani. Tapi kalau misalnya biasa-biasa saja atau wira swasta atau PNS, mereka berani gitu. Lalu kemudian pendekatan itu masuk kepada hobinya apa. Jadi sangat-sangat detail dalam hal pengkaderan ya. Militansinya itu dalam merekrut orang itu mereka sangat militan. Jadi tahu nih, oh targetnya suka basket, berarti ngobrolin basket dulu gitu. Masuk dari situ kemudian mereka cekokin gitu. Mereka cekokin ide-ide yang salah tadi, misalnya dibandingkan mana yang lebih mulia, apakah Jokowi atau Rasulullah? Ya nggak apple to apple gitu. Kalau bandingin Jokowi sama Joe Biden gitu, jangan sama Rasulullah. Nggak apple to apple, ini presiden dibandingkan dengan nabi gitu. Tapi kata Kiai Mas Duki tadi, orang kalau kemudian anak-anak eksakta apa anak muda, biasanya kan mereka terjebak linear dari berpikirnya. Oh iya ya, oh iya berarti memang kenapa kita harus menghormati Pancasila, bukankah lebih mulia Al-Quran? Nah ini yang sesuatu yang saya kira ranahnya menjadi sangat-sangat lebar, dan ini tantangan saya kira bagi semua ormas Islam, terutama NU, Muhammadiyah, untuk melakukan dalam tanda petik vaksinasi ideologi ini loh. Jadi vaksinasi ideologi kepada adik-adik kita itu melalui media sosial maupun dengan channel-channel lain yang ada. Jadi narasi dilawan dengan narasi, begitu yang harusnya dilakukan sekarang. Iya betul, perang narasi, adu counter wacana, dan tadi militansi untuk menjaga kader-kadernya itu jangan sampai kemudian terpengaruh oleh NII. Jadi Muhammadiyah kan punya perangkat sampai bawah, NU punya perangkat sampai desa. Itu kemudian diaktifkan sehingga dikontrol benar gitu. Baik. Nah, ini kita tentu berharap pemerintah akan membuat aturan setelah kejadian ini ada 59 anak ya diduga dibayat dengan paham NII. Tentu kita menunggu bagaimana kerja pemerintah untuk membuat aturan payung hukum terkait ini, tapi pertanyaan selanjutnya terhadap 59 anak ini tentu ada proses deradikalisasi yang harus dilakukan. Bagaimana yang paling tepat? Bagaimana supaya ini kemudian efektif dan mereka bisa kembali pemahamannya, ideologinya akan Pancasila, Pak Mas Duki? Iya, jadi memang begini Mbak, pertama seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya, bahwa memberikan counter wacana itu sangat penting, ya, bahwa beragama itu tidak hitam putih, gitu, itu penting. Kalau hitam putih dalam artian halal haram dalam konteks fikih ubudiyah misalnya, itu oke. Fikih dalam cara-cara praktis beribadah. Tapi ketika sudah masuk ke wilayah fikih politik gitu ya,
Nah, fikih politik itu misalnya bagaimana seorang hamba Allah di Indonesia memahami eksistensi negara. Nah, itu tidak hitam putih. Tidak hitam putih itu. Justru anak-anak ini mesti diajak bicara seperti itu. Nah, kalau ketika masuk ke wilayah ini, Mbak, ini yang agak mengkhawatirkan kita. Karena tadi yang seperti dibilang Mas Habib, bagaimana NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang sudah mempunyai komitmen ke NKRI-an itu berwacana mengenai soal ini. Terutama kalau dikaitkan dengan alat digital dalam konteks untuk penyebaran kontra wacana. Saya mau tegaskan secara jujur bahwa orang-orang seperti kader-kader NII ataupun yang lain yang anti terhadap Pancasila dan NKRI ini di media sosial itu geraknya itu adalah gerak deret ukur. Sementara yang namanya NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain itu geraknya di media sosial itu adalah deret hitung. Jadi bisa bayangkan antara deret hitung dengan deret ukur yang dengan bahasa lain kita dari Muhammadiyah, NU dan yang lain-lain, MUI, geraknya adalah gerak linear. Sementara mereka bergerak secara eksponensial. Jadi memang ini berat sekali. Oleh karena itu tidak cukup hanya dihadapi oleh NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain. Pemerintah semuanya harus bersama-sama. Bagaimana membangun narasi. Jangan sendirian juga BNPT, ajaklah semua banyak orang untuk menangani bersama persoalan ini. Karena ini adalah soal yang serius, sangat-sangat serius. Baik, Pak Ridwan, apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini kembali lagi pemahamannya pada NKRI? Yang pertama yang untuk Garut itu tentu segera saya kira Kiai Mas Duki juga sudah kontak dengan MUI Garut. Mereka insya Allah akan segera diberikan konseling. Pendampingan pribadi ya, karena mengembalikan ini kan, ini orang bisa trauma sekali loh. Bayangin, Anda dicekokin ideologi bahwa orang tua Anda itu kafir gitu. Lalu kemudian harus dikembalikan kembali kepada normal ini butuh waktu lama. Mungkin ada beberapa yang mengalami gangguan psikologis, tapi insya Allah dengan komitmen semua pihak ini bisa tertangani. Dan mungkin terakhir ya Niloh ya, diskusi ini supaya kemudian berujung ada solusi yang konkret. Saya kira solusi pertama adalah pemerintah harus mengeluarkan aturan melarang NII. Tanpa itu kita hanya akan berdiskusi dan mungkin mereka akan terus merekrut anggota baru. Baik. Tentu hasil akhirnya adalah kita harapkan ada payung hukum terkait dengan hal ini agar ini tidak kemudian terus terjadi berulang dan semakin banyak yang kemudian bisa direkrut dan semakin banyak yang bisa diberikan pemahaman atau ideologi tentang paham lain yang tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Terima kasih perbincangannya pagi hari ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Informasi dan Komunikasi Pak Mas Duki Baidowi dan kemudian juga pengamat terorisme Pak Ridwan Habib, dan kami juga sudah terus berupaya menghubungi Pak Muklis, salah satu orang tua dari anak yang diduga dibayat NII di Garut, namun sayang sekali masih belum bisa terhubung dengan kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Ya, makasih. Oke Mbak, sama-sama Mas Habib semuanya. Ya Prof. Mbak Nilu.